tugas mulia berasaskan Tribrata, membangun bangsa sejahtera. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Metro Tambora, Bapak AKP Wahyu Hidayat, terima kasih sudah hadir, beserta Bapak Waka dan seluruh jajaran Polsek Metro Tambora Jakarta Barat. Yang saya hormati aparatur pemerintah Kelurahan Duri Utara. Yang saya hormati Ketua Citra Subsektor Tambora Bapak Haji Nurdin, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Ketua Citra Bayangkara 1013 Bapak Sudarso. Yang saya hormati para Ketua RW dari RW 1 sampai dengan RW 8. Yang saya hormati Ketua beserta anggota LMK Kelurahan Duri Utara. Yang saya hormati Ketua dan anggota FKDN Kelurahan Duri Utara, para Ketua RT Kelurahan Duri Utara, para tokoh masyarakat Karang Taruna Kelurahan Duri Utara, hadirin para undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena malam hari ini senantiasa kita masih diberikan nikmat rahmat serta hidayah, nikmat iman Islam tentunya, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi dalam rangka acara ngopi bareng bersama Kamtibmas Polsek Metro Tambora Jakarta Barat. Salawat salam semoga Allah sanjungkan kehadirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para undangan yang berbahagia, sebelum nanti Kapolsek baru memberikan arahan, kami persilahkan dulu, kami berikan kesempatan kepada Sohibul Wilayah tentunya, sekaligus Ketua Citra Bayangkara 1013 Kelurahan Duri Utara Bapak Sudarso, untuk memberikan sambutan selamat datang kepada Polsek baru. Dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak AKP Wahyu Hidayat SIK. Juga yang saya hormati Bapak Waka Mas Sudarjo. Juga ya sempat hadir Kanit Bimas Agus Sudarjo. Dan juga Pak Indah selaku Wamen Katimas. Saya harus pelan-pelan dan karena banyak tokoh yang hadir yang saya lihat pada malam hari ini. Selanjutnya Ketua Citra Tambora Bapak Haji Nurdin, komandan saya ini, juga yang mewakilkan dari Kelurahan Kasipem, dan di hadapan saya ada dari Damkar dan Satpol PP piket malam ini Pak, dan tentunya Citra dari 1013 yang hadir, ada Ketua Qatar juga, Ketua LMK, ada anggota FKDN yang juga hadir, dan selanjutnya rekan saya sejawat para RW lengkap nih Pak, Polsek dari 1 sampai RW 7. Sesungguhnya kapan saya Pak? Itu yang jadi. Sesungguhnya ada 2 agenda malam ini Pak Kapolsek. Saya juga malam ini harus rapat dengan para RW dengan agendanya Antoni Isabel
disabel sekelurahan. Perlu dirapatkan kan kiranya Pak Ketua Paguyuban Pak Sugianto, karena jumlah yang kita miliki sekarang berbeda, karena ada dinsos yang juga mengeluarkan aturan disabel itu seperti apa. Waktu itu kan kita ada debat tebal, nanti kita setelah ini kita bisa. Jadi informasi di Pak Komandan, bahwasanya kita tiap tahun menyantuni disabel dan juga yatim sekelurahan. Jadi jumlahnya kemarin ada 131 untuk yatimnya, untuk disabel ada 40. Jadi itu yang kita lakukan, dan untuk acara Koping Kartipnas ini saya selaku tuan rumah merasa terhormat, karena mungkin baru ke wilayah Duri Utara ya, dan semenjak beliau kemarin menjabat di Tambora. Semua kehormatan bagi kami, dan tentunya pada biasanya Koping Kartipnas itu ada koordinasi bagaimana kita mendengar aspirasi, lantas melakukan hal yang kira-kira apa yang perlu kita lakukan di tokoh masyarakat yang ada untuk mencegah hal yang tidak diinginkan tentunya ya, berkaitan dengan Kartipnas. Ya, biasanya kalau Pak Kuku kemarin nanya, Pak RW apa sih yang jadi masalah di Duri Utara? Ya mungkin umum. Kemarin saya jawabnya, pada umumnya yang paling sering terjadi itu curanmor. Lantas ada juga tawuran dan yang lain juga mesti ada. Sekarang mungkin lebih banyak masalahnya Pak Kapolsek, karena saya melihat secara umum ekonomi kerjaan juga ya kurang. Kalau Bapak bisa lihat di tempat saya ini banyak ruko yang pada awalnya mereka usahanya konveksi, bikin baju. Nah, tahun ini kayaknya sepi, kurang nggak jalan. Itu terbukti dari warteg yang kurang disambangi, dan kos-kosan juga biasanya menjelang seperti ini padat, ramai ya, dari penjahit dari luar kota, dari Jawa pada umumnya itu biasanya. Tahun ini agak sulit ya. Itu yang saya lihat, dan kalau saja seperti itu berlarut-larut tentunya kejahatan bisa timbul bukan karena niat tapi karena kebutuhan. Itu biasanya. Makanya saya bukan mengikuti, namun ini akan menjadi beban juga buat kita semua untuk mengantisipasi apa-apa yang mungkin terjadi di wilayah kita. Jadi itu dia sebagai pengantar dari saya selaku tuan rumah. Kembali lagi suatu kehormatan buat kita, dan untuk para RW, para tokoh yang hadir, nanti kita bisa diskusikan untuk bagaimana wilayah kita karena dari utara secara umum Tambora lebih baik dari wilayah yang lain. Hanya itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, saya berdiri Bapak Ibunya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya biar saya kenal, saya sebutin namanya, tinggal diangkat tangan biar saya langsung tahu wajahnya. Di sini baik Kasih Pen Kelurahan Duri Utara, Bapak Marha
Oh, Bapak. Terus satpol yang ini ya, Bapak. Damkar. Tadi ada di ini daftar di sini atau Itu daftar oh pernah. Iya. Terus Ketua Citra, Bapak Hasanuddin ya. Ketua Paguyuban Duri Utara, Bapak siapa? Ketua Citra Duri Utara, Bapak siapa? Ketua RW juga ya. Baik, Ketua RW 4, Ibu. Oh, Bu. Ibu Tita Rohayati. Terus Ketua RW 05 Pak Akhir, Pak RW 02 Pak Rosid. Oh iya Pak. 01 Pak Hendra. Terus Ketua RW terus Bapak Tamjid. Ya. Oh siapa? Iya, Ketua LMK. Oh, siapa? Lembaga Masyarakat Kelurahan ya. Karang Taruna. Oh ya. Serta tokoh masyarakat ya, dan warga masyarakat. Baik. Yang saya hormati Pak Wakah, Pak Kanit Binmas, anggota Babin Kamtibmas dan seluruh warga Duri Utara yang tadi saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali tadi tidak ini kemudian yang saya hormat sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Wahyu Hidayat, pangkat AKP, saya lulusan Akpol 2015. Jadi saya kemarin sertijab itu hari Selasa dan baru hari ini saya bisa sambang ke warga. Ini sambil santai ya, karena saya lihat formal sekali. Ada sambutannya juga. Jadi saya juga terlihat ini tegak gitu. Karena saya warga baru juga. Kemudian saya aslinya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian saya dinas di Jakarta sudah 4 tahun. Sebelum masuk Jakarta saya dinas di Kalimantan Selatan. Jadi saya sebagai warga baru di sini ada program yang dimana dalam menjaga Kamtibmas wilayah, saya mohon untuk kerjasama dari bapak-bapak sekalian, Ibu dan Karang Taruna, kita sama-sama menjaga Kamtibmas. Yang dimana yang paling marak sekarang terkait dengan adanya tawuran. Yang sebagaimana kita lihat, apalagi sekarang mau mendekati bulan suci Ramadan. Jadi tawuran ini itu ada beberapa penyebabnya. Itu masalah adanya perkumpulan anak-anak SMP, SMA, bahkan ada yang juga gabung yang putus sekolah. Nah, dari situ yang penyebab tawuran yang sering terjadi itu sering menggunakan obat-obatan keras, contoh tramadol, Eximer, atau destro. Nah, saya sudah memerintahkan anggota reskrim khususnya di opsional narkoba untuk memberantas obat-obatan tersebut, karena itu bisa merusak generasi bangsa. Jadi kita juga dari Polsek tidak bisa mengungkap itu sendiri. Jadi kita membutuhkan informasi dari rekan-rekan semua, dari perannya dari RTP, bahkan dari Karang Taruna, dari pemerintahan. Nanti silakan disampaikan apabila ada informasi di mana ada menjual obat-obatan keras yang tadi saya maksud. Kemudian selanjutnya yang tadi permasalahan Bapak yang masalah curanmor ya. Nah, jadi curanmor itu banyak macam ya. Ada yang memang benar-benar curanmor, ada yang memang dia baru beberapa bulan beli motor,
terus digadaikan, kemudian dilakukan pencurian untuk mengambil asuransi. Nah itu banyak. Nah saya pernah, ini pengalaman sedikit, saya pernah mengungkap itu. Karena sebelumnya saya pernah juga dinas di penjaringan, tapi bukan Kapolsek ya. Jadi waktu itu saya kasus di Tresmob, kami mengungkap modusnya itu dia lapor pencurian. Tapi setelah kita amankan pelakunya dan barang buktinya, ternyata itu tidak dicuri. Ternyata ada ada kerjasama dengan pembiayaan dari debt collectornya. Jadi dia sembunyikan di gudang, kemudian dijual murah, jadi pemilik ini pun mengajukan klaim asuransi. Jadi kemarin saya dapat BB itu sekitar 20-30 motor, dan motornya masih baru, belum ada platnya. Nah, kemudian untuk mengantisipasinya juga, tolong di setiap rumah atau gang dipasang CCTV, karena itu sangat membantu. Jadi ketika nanti ada terjadinya curanmor, nah, jadi kita bisa menganalisa dengan melihat pelaku yang mengambil ini motor tersebut. Terus bisa juga dilakukan patroli, yang dimana kan sudah ada posko-posko tertentu dari pos pantau juga dari RTW mungkin. Jadi bisa nanti bergantian untuk melaksanakan mobile patroli di wilayah, misalkan contoh di wilayah ini ya,